Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. And sekarang kita ada di Melbourne, di Victoria, bersama dengan alumni-alumni SMP kita yang pastinya bagus banget, yang sekarang sedang menjalani studi di Australia. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya. Pasti pada penasaran nih. Yang pertama nih, karena kan kalian semua ini ada di Australia dan sedang belajar, kira-kira boleh cerita nggak kalau misalnya caranya kesini itu gimana? Karena mungkin teman-teman kita yang masih ada di Indonesia pasti pingin kuliah di luar negeri, terutama di Australia. Mungkin dari Kak Malika dulu boleh cerita duluan. Kalau aku pakai agent IDP itu tuh kayak mereka kerjasama sama pemerintahannya Australia. Jadi kita datang ke sana, habis itu kita nanya apa aja berkas-berkas yang dibutuhin. Contohnya kayak raport, visa, skor IELTS, terus ya itu aja sih. Senilai raport 3 tahun SMA. Oh, gitu. Mungkin kalau misalnya dari Kak Putri? Nah, terus nanti paling mereka ya sama sih, soalnya kita semua satu agent, iya. jadi ya, paling kita harus ngelakuin kayak medical check up kayak gitu-gitu buat kebutuhan visa. Oh, berarti ini semuanya masih hal-hal formal kayak mau apply di universitas-universitas di Indonesia gitu? Iya. Kira-kira tapi ada nggak, maksudnya sesuatu yang membuat lebih susah atau sesuatu yang kalian nggak ngerti awalnya tentang cara kalian bisa kesini? Karena kita pakai agent, jadi semuanya udah dikasih panduannya kayak perlu apa aja. Habis itu rapatnya mereka yang translatein, terus mereka juga yang ngapain ke universitasnya. Berarti sampai sini tinggal langsung belajar gitu ya? Iya, nyampe sini udah langsung. Iya. Berarti ini nanti kalau kalian teman-teman yang di Indonesia mau ke Australia bisa nih coba pakai agent karena pasti lebih gampang dan ya kalian bisa langsung belajar di sini. Nah, langsung ke pertanyaan kedua. Karena kan kita tahu di Indonesia dan di Australia itu negara yang berbeda, mereka juga pasti culture-nya beda. Nah, kira-kira ada nggak culture yang membuat kalian kayak, hah, apa ini kok beda di Australia dibandingkan saat kalian di Indonesia? Mungkin Kak Asyira dulu boleh cerita? Mungkin bahasanya ya pasti, karena kalau orang Australia yang asli Australia ini tuh mereka accent-nya kuat banget. Jadi pertama kali waktu datang kita agak bingung untuk mendengar mereka ngomongin gimana, guru-gurunya especially karena emang mereka accent-nya kuat dan mungkin ada beberapa kata yang baru kita pertama kali dengar, jadi agak asing di telinga kita. Berarti, tapi nanti dengan seiring belajarnya dan waktu yang berjalan pasti ngerti ya? Pasti ngerti. Oke, kalau mungkin dari Kak Malika sama Kak Putri? Udah dulu? Kalau aku kan kalau di Indo itu kita di kelas kayak diem aja kan, maksudnya tipikal anak baik dan rajin itu kayak diem. Nah, kalau di sini kayak kalian harus nanya, bener-bener kayak kalau nggak nanya ya mereka nggak bakal ngejelasin lebih lanjut gitu. Maksudnya kalian nggak bakal ngerti. Misalnya kalau kalian nggak ngerti ya kalian harus nanya gitu. Oh, berarti di sini harus udah lebih mandiri ya? Berarti nanti dosen-dosennya yang harus ngikutin kalian, bukan kalian yang ngikutin dosennya gitu? Iya. Mungkin kalau terakhir dari Kak Malika? Mungkin ini juga di Indonesia kalau kuliah kayak gini, jadi sebelum kita ada lecture sama tutorial. Lecture itu yang kelas besar, tutorial itu yang kelas kecil. Nah, sebelum tutorial itu biasanya kita dikasih worksheet buat dikerjain. Jadi otomatis kita sebelum kelas kita udah belajar. Jadi waktu di kelas tuh tinggal nanya apa yang kita nggak ngerti gitu. Jadi mereka nggak bakal jelasin semuanya. Jadi udah ada persiapan ya sebelum masuk kelas ya. Jadi semua orang sampai kelas udah ada bekal gitu. Benar. Oke, nah kalau dari kebiasaan-kebiasaan itu, dari ngomongin lifestyle ya, pasti kan ada perbedaan yang agak cukup jauh. Kira-kira apa yang menurut kalian mau kalian bawa untuk diterapin di seluruh Indonesia untuk membuat Indonesia lebih baik? Mungkin sekarang dari Kak Putri dulu. Maksudnya kebiasaan di sini yang mau dibawa ke Indonesia? Bisa semuanya sih, yang mungkin berbeda dan itu lebih bagus dan kira-kira kalau di Indonesia bagus. Mungkin on time. Di sini benar-benar kayak on time gitu loh, kayak jadi nggak kayak di Indo, tapi ya on time. Di sini on time banget. Nah, jadi orang-orang di sini pasti menghargai waktu banget ya. Jadi ya pasti memang kalau on time memang jadi lebih lancar dan tidak ada yang terhambat. Mungkin langsung dari Kak Malika ya? Kalau aku mungkin kalau pertemanan ya, mereka kayak nggak pernah judging buat di awal dan lebih welcome. Terus kayak
nggak rasis. Di sini nggak ada rasis, meskipun aku pakai jilbab, kita pakai jilbab, tapi nggak ada rasis gitu di sekolah. Jadi kayak berteman sama siapa aja, nggak mandang suku atau warna kulit. Ya, itu juga pasti bagus banget kalau diterapin di Indonesia, karena pasti di Indonesia masih banyak kasus-kasus di mana orang itu merasa kayak terkucilkan gara-gara temennya terlalu judging atau nggak welcome gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Syira? Kalau menurut aku mungkin jam berangkat sekolah ya. Karena di sini kita mostly mulai itu paling pagi jam 8:30. Sedangkan kalau di Indo nggak kayak gitu. Tapi mungkin beda lagi kalau di univ di Indo mungkin jamnya sama, tapi kalau di sini kita belajar, kita istirahat itu tuh waktunya pas. Jadi nggak mostly belajar, nggak mostly istirahat. Jadi emang balance gitu mereka jamnya. Oke, jadi emang lebih balance ya. Jadi kan pas masuk sekolah, pas belajar gitu lebih fresh gitu rasanya. Oke. Mungkin kalau di Indo berbeda ya, karena kita jamnya memang lebih pagi, jadi memang terpaksa kita harus tidur lebih malam, dan ya pagi-pagi kita mau belajar, aduh agak ngantuk rasanya. Nah, mungkin ada suka dukanya nggak kalau di sini? Mungkin dimulai dari sukanya dulu, dari Kak Monika dulu. Sukanya, aku senang banget bisa ketemu banyak teman-teman yang beda dari berbeda negara, terus bisa bikin connection sama mereka. Mungkin itu bakal dipakai in the future buat kerja. Terus aku suka environment-nya sih, di sini enak banget, terus bersih, terus kayak jalan-jalan juga aman, pulang malam juga aman. Kalau dukanya apa? Dukanya homesick. Kangen keluarga, Kangen pulang ke Indonesia ya, karena ada yang nggak ada di sini kan? Di Indonesia. Benar. Jadi pasti kita bakal kangen sama rumahnya, itu pasti sih. Nah, mungkin kalau dari Kak Putri? Aku sama sih kayak mereka, jadi ketemu orang-orang baru, terus bisa juga sambil jalan-jalan, liburnya juga lama dan banyak. Terus kalau dukanya homesick sih. Oh pasti ya, homesick ini. Nah, terakhir dari Kak Syira? Kalau sukanya itu mungkin karena kita di sini tinggalnya sendiri, jadi kita bisa lebih bebas, terus kita bisa sering pergi sama teman-teman yang lain, nggak ada batasan waktu dan segala macam. Tapi kalau dukanya, kalau Melbourne tuh dukanya menurut aku adalah cuacanya. Ya, itu kadang misalkan pagi panas, bisa-bisa tiba-tiba hujan, jadi itu sih yang nggak aku sukanya. Ini weathernya memang agak random ya di sini. Jadi memang harus menyesuaikan dan badannya harus kuat ini. Nah, ini buat penutup nih yang terakhir. Kira-kira ada motivasi apa nih buat teman-teman yang mau belajar di luar negeri, terutama kuliah di luar negeri? Dari Kak Syira dulu. Kalau misalkan emang udah ada niatan untuk belajar ke luar negeri, coba les gitu di tempat-tempat kayak bimbel gitu yang mengkhususkan untuk belajar TOEFL atau IELTS, karena itu bakal berfungsi banget untuk masuk ke luar negeri. Dan kalau misalnya kalian masih SMP, mungkin bisa untuk masuk ke SMA yang internasional biar lebih gampang lagi untuk masuk ke universitas di luar negerinya. Karena kalau masuk univ di sini itu kalian harus punya kayak license yang udah kalian pelajarin dari di SMA internasionalnya itu. Dari Kak Putri? Siap, kalau misalnya kayak ya udah tahu mau kuliah di luar negeri, itu kayak dicicil gitu aja persiapannya. Jadi karena agak banyak persiapan yang dibutuhkan, jadi ya dicicil dari kayak lama-lama gitu. Nah, yang last nih, Kak Malika, apa motivasinya? Motivasinya apa ya? Mungkin kalau aku di belajar itu mungkin kalau dari SMP kamu udah sering belajar, terus kayak Inggrisnya udah improve, atau kamu Inggrisnya agak susah, kamu bisa minta les di tempat yang mengkursuskan itu, jadi Inggris kamu lebih lancar. Habis itu mungkin public speaking juga, terus welcome sama orang, gitu sih. Jadi memang kita harus siap-siap dulu sebelum keluar negeri. Jadi memang teman-teman semua yang kalau mau keluar di luar negeri atau mau belajar di Australia sini harus siap-siap dari sekarang, karena banyak persiapan yang dibutuhkan, dan juga pasti kalian akan merasa berbeda di sini, tapi pasti kalian sanggup melaluinya dan kalian pasti bisa menjadi hebat seperti kakak-kakak di sini. Ya, mungkin makasih Kak waktunya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.